warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai riwayat Nabi Muhammad SAW. Kita akan mengulas dari kelahiran hingga perjuangan beliau dalam menegakkan ajaran agama Islam yang tentunya tidak ringan dijalani oleh beliau selaku utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad dilahirkan pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah. Tahun ketika Abraha al-Arsyam memerangi Mekah dan menghancurkan Ka'bah, namun gagal. Abraha dan pasukannya dihancurkan Allah dan dijadikan sebagai tanda kekuasaannya. Bagi umat manusia sebagaimana terangkum dalam surah Al-Fil, kelahiran Nabi menurut sebagian ulama bertepatan dengan bulan April tahun 571 Masehi. Beliau dilahirkan yatim di rumah Abu Talib dari Bani Hashim. Ayah beliau, Abdullah, meninggal dunia saat beliau baru berumur 2 bulan dalam kandungan sang ibu, yaitu Aminah binti Wahab. Beliau kemudian dirawat kakeknya, Abdul Muthalib, dan disusui oleh seorang perempuan dari Bani Sa'd ibnu Bab bernama Halimah binti Abi Juwaib Abdillah Al-Harij. Selanjutnya sebuah pengalaman spiritual Nabi Muhammad yang pertama, yaitu peristiwa pembelahan dada. Peristiwa ini terjadi sewaktu beliau berada di perkampungan Bani Sa'd. Setelah peristiwa ini, Halimah mengkhawatirkan keadaannya dan mengembalikannya ke tangan Aminah, sang ibu kandungnya. Saat itu beliau masih berumur 15 tahun. Wafatnya Aminah dan pengasuh Abdul Muthalib, Nabi diasuh ibunya selama setahun penuh sampai sang ibu wafat di tengah perjalanan pulang dari berziarah ke makam suaminya Abdullah yang terletak di Yasrib. Sang ibu wafat di Abwa, di daerah antara Makkah dan Hudaybiyah. Dalam perjalanan ini, sang ibu ditemani oleh putranya Muhammad dan pembantunya Ummu Aiman serta Abdul Muthalib serta Nabi, kakek Nabi yang lantas mengambil alih tugas pengasuhan beliau. Kemudian Nabi Muhammad diasuh kakeknya sekitar 2 tahun sampai berumur 18 tahun. Sang kakek pernah berjanji bahwa pengasuhan cucunya Muhammad sesudah dirinya akan diserahkan kepada paman Nabi Abu Thalib. Selanjutnya selama kira 42 tahun Abu Thalib mengasuh dan melindungi Nabi Muhammad dengan sangat baik, bahkan lebih mengutamakan Nabi dibandingkan anak-anak kandungnya sendiri. Selama itu sang paman selalu setia melindungi, menemani, bahkan membela keponakannya itu hingga ajal menjemputnya 10 tahun sesudah Muhammad diutus sebagai Nabi dan Rasul. Nah, sekarang kita akan menginjak mengenai peristiwa-peristiwa penting hingga masa pengutusan Nabi Muhammad. Yang pertama, aktivitas Nabi sebagai pengembala ternak
yakni sewaktu remaja untuk membantu sang paman Abu Thalib. Kedua, pertemuan pendeta Buhayrah dengan Nabi sewaktu masih kecil. Nah, saat berusia 12 tahunan, Nabi diajak Abu Thalib pergi ke Syam untuk berdagang. Setibanya di kota Busra, pendeta Buhayrah yang tinggal di sana menyarankan Abu Thalib agar membawa keponakannya pulang kembali ke Mekah dan tak mengajaknya pergi ke Syam lagi. Sang pendeta merasa takut bila pasukan Bizantium atau kaum Yahudi melihat anak kecil itu, mereka akan langsung menghabisinya. Kemudian ketiga, terjadi perang Fujar antara kaum Quraisy dan suku Kinana melawan suku Hawazin. Perang ini disaksikan Nabi yang waktu itu masih berumur 14 tahun menginjak usia 15 tahun. Beliau berperan membantu dan menyiapkan anak panah untuk paman-pamannya. Dinamakan Fijar, ini artinya adalah penyimpangan karena menodai kehormatan Mekah dan bulan-bulan haram. Kemudian yang keempat, Hilful Fudhul, terjadi setelah kepulangan kaum Quraisy dari perang Fujar. Bani Hashim, Zuhrah, dan Tamim berkumpul di rumah Abdullah ibn Jad'an, lalu saling bersumpah untuk bahu-membahu menolong orang tertindas sampai haknya dikembalikan dan melawan setiap bentuk kezaliman. Kaum Quraisy menyebutnya dengan Hilful Fudhul. Mereka berkata, mereka telah masuk ke kamar kemuliaan. Nabi juga turut serta dalam perjanjian yang dianggap sebagai salah satu kemuliaan Arab sebelum Islam ini. Beliau bahkan berkata, aku menyaksikan di rumah Abdullah bin Jad'an satu perjanjian yang lebih aku sukai ketimbang kekayaan binatang ternak. Seandainya pada masa Islam aku diajak kembali, aku pasti akan menyambutnya. Nah, seperti disinggung di awal, Nabi juga terjun ke dunia perdagangan saat masih berusia remaja. Menurut sebuah riwayat, beliau berdagang bersama Sa'id bin Abi Sa'id Al-Makhzumi. Lalu ketika beliau berusia 25 tahun, beliau pergi berdagang ke Syam dengan modal dari Khadijah binti Khuwailid, perempuan terhormat dan kaya raya dari suku Quraisy, dan ditemani seorang budak Khadijah bernama Maisyarah. Sepulang Nabi berdagang, Khadijah melihat sifat amanah dan keberkahan pada diri beliau, sesuatu yang belum pernah ia lihat atau ia dengar. Khadijah lalu meminta bantuan temannya Nafisah binti Muniyah agar menyampaikan keinginannya menikahi Nabi. Beliau pun setuju. Akhirnya keduanya menikah. Pada waktu itu Nabi masih berusia 25 tahun, sementara Khadijah berumur 40 tahun dan sudah pernah menikah sebanyak 2 kali. Khadijah hidup bersama Nabi Muhammad selama 25 tahun. Ia istri terbaik bagi suaminya dan ibu terbaik bagi anak-anaknya. Nabi tidak pernah menikah lagi hingga Khadijah wafat. Dari pernikahan ini lahir semua anak beliau, kecuali Ibrahim yang merupakan hasil pernikahannya dengan Maria Al-Fitriyah. Tatkala Nabi masih berumur 35 tahun, suku Quraisy berencana memperbaiki bangunan Ka'bah setelah dihantam banjir hebat pada masa itu. Mereka merobohkan Ka'bah lalu membaginya menjadi beberapa bagian. Tiap-tiap suku di sana diberi satu bagian untuk dibangun kembali.
Saat itu peletakan Hajar Aswad menjadi bahan perselisihan tentang siapa yang paling berhak meletakkannya kembali di tempat semula. Mereka hampir saja saling bunuh-membunuh jika Abu Umayyah Al-Muqribah tak menawarkan satu usulan. Orang yang paling berhak meletakkannya adalah yang paling awal masuk ke dalam masjid. Atas kehendak Allah, keesokan harinya ternyata orang tersebut adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka pun setuju seraya berkata, kami ridho bila Al-Amin yang melakukannya. Nabi kemudian membentangkan serbannya dan meletakkan Hajar Aswad di atasnya, lalu mengajak setiap pemimpin suku untuk turut serta memegang setiap sudut serban dan mengangkatnya bersama-sama. Setelah mereka sampai di tempat Hajar Aswad, Nabi memegangnya sendiri dan meletakkannya. Nah, sekarang tiba saatnya kita membahas masa keterusan Nabi hingga hijrah. Saat Nabi berusia 40 tahun, di tengah-tengah perenungan spiritualnya di Gua Hiro, kebiasaan beliau selama 3 tahun terakhir yang bertepatan pada bulan Ramadan, Allah ingin rahmatnya melingkupi penduduk bumi dan agar bumi bersambung langsung dengan langit. Allah mengutus tokoh langit yaitu Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada tokoh bumi yaitu Muhammad SAW. Saat itu dimulailah kenabian, risalah, Al-Quran, dakwah, dan jihad yang tak akan pernah terputus. Nabi Muhammad SAW memulai dakwahnya dengan mengajak orang-orang terdekat yang ia kenal, dan mereka pun mengenal beliau. Di antara mereka terdapat nama Khadijah binti Khuwailid yang merupakan istri Nabi, kemudian Ali bin Abi Thalib sepupu Nabi, Zaid bin Haritsah yang merupakan bekas budak Nabi, dan Abu Bakar Al-Siddiq. Nama terakhir adalah sahabat dekat Nabi yang merupakan seorang pedagang yang sangat jujur dan seorang ahli nasab terkemuka yang giat di bidang dakwah. Mereka yang masuk Islam lantaran dirinya adalah Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Tolhah bin Ubaidillah. Golongan pertama yang juga memeluk Islam adalah beberapa tokoh Quraisy, terdiri dari laki-laki dan perempuan, dan sejumlah budak, baik yang laki-laki juga beberapa orang perempuan. Nabi menjalankan dakwahnya secara diam-diam selama 3 tahun. Setelah ayat dan diberilah peringatan kepada kerabat-kerabat terdekatmu, surat Al-Surah ayat 26 turun, Nabi mulai mendakwahkan Islam di kalangan keluarga dan kerabatnya. Lalu setelah turun ayat, maka sampaikanlah secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Surat Al-Hijr ayat 15. Dakwah agama baru mulai dilancarkan Nabi secara terbuka dan terang-terangan di setiap tempat di kota Mekah.
Ini juga menandai dimulainya tahap baru dakwah Islam, yaitu tahap penyiksaan, penghinaan, dan pencelaan oleh kaum musyrik terhadap orang Islam dan juga Nabi. Pada tahap penyiksaan dimulai pada permulaan tahun keempat, saat kemarahan dan kebencian suku Quraisy mencapai puncaknya terhadap umat Islam secara umum dan khususnya orang-orang lemah dari mereka. Setiap kepala suku menyiksa anggota sukunya yang memeluk agama Islam, dan setiap tuan menyiksa budaknya yang memilih memeluk agama Islam. Mereka menindas, menganiaya, dan menyiksa umat Islam dengan cara yang mampu mengelupaskan kulit dan merontokkan hati. Nabi juga menerima ejekan dan cacian dari Abu Lahab, Abu Jahal, Uqbah bin Abi Mu'id, Umayyah bin Khalaf, dan para dedengkot kafir lainnya. Abu Bakar juga menerima pukulan keras di wajah dan tidak dilepaskan sebelum kaum musyrik menduganya ia mati. Utsman bin Affan mengalami penyiksaan dibungkus tikar dari daun-daun kurma lalu diasapi dari bawah. Mus'ab bin Umair saat diketahui keislamannya tidak diberi makan dan minum oleh ibunya sendiri, lalu dikurung di dalam rumah. Ini terus berlangsung sampai Mus'ab hijrah ke negeri Habsyah. Nah, sedangkan Sa'ad bin Abi Waqqas disiksa ibu kandungnya yang musyrik. Ia juga tidak diberi makan dan minum kecuali dirinya setuju kembali ke kemusyrikan dan kekufuran. Nah, itulah siksaan-siksaan yang ditimpakan para pembesar Quraisy kepada umat Islam. Lalu bagaimana dengan para budak dan orang-orang lemah lainnya? Kita ambil contoh, yaitu Bilal bin Rabah. Ia disiksa oleh tuannya Umayyah bin Khalaf al-Jumahi. Kemudian Ammar bin Yasir dan kedua orang tuanya juga mengalami penyiksaan. Ayahnya mati akibat siksaan, sementara ibunya Sumayyah mati syahid di tangan Abu Jahal. Mereka tak berhenti menyiksa Ammar kecuali setelah Ammar karena dipaksa mau menuruti keinginan mereka. Selanjutnya Suhaib bin Sinan al-Rumi disiksa sampai kehilangan kesadaran dan tidak mengerti apa-apa yang ia ucapkan. Kemudian Habah bin al-Arad yang merupakan bekas budak Ummu Ammar yang juga seorang pandai besi disiksa dengan api panggangan. Kemudian punggungnya ditempeli besi panas, bahkan kepalanya juga ditempeli besi panas. Selanjutnya Amir bin Fahirah dan Abu Fahirah juga mengalami penyiksaan. Begitu pula Jumairah al-Rumiyah dan Nahdiyah al-Rumiyah beserta putrinya dan budak-budak perempuan lainnya juga mengalami penyiksaan. Sejarah tidak mencatat seorang pun dari mereka yang keluar dari agama barunya atau menarik kembali keimanannya kepada Allah. Bahkan siksaan yang amat keras dan yang mereka terima justru makin menguatkan keimanan mereka terhadap agama baru, agama yang akan menyelamatkan mereka dari penderitaan di dunia dan dari api neraka di akhirat. Seperti yang disebutkan pada pembahasan tadi, tahap penindasan dan penyiksaan dimulai pada tahun keempat setelah kenabian.
Situasi ini mencapai puncaknya pada pertengahan tahun kelima saat melihat penderitaan yang amat berat para sahabatnya. Nabi berkata kepada mereka, seandainya kalian pergi ke negeri Habsyah, itu negeri yang tak seorang pun dizalimi di dalamnya, negeri yang jujur, hingga Allah memberi kalian jalan keluar dari penderitaan yang sudah kalian alami. Pada bulan Rajab tahun kelima, para sahabat akhirnya pergi berhijrah ke Habsyah dalam satu rombongan. Mereka terdiri dari 12 orang laki-laki dan 4 orang perempuan, dipimpin oleh Utsman bin Affan beserta istrinya Ruqayyah yang merupakan putri Nabi. Di Habasyah, kaum Muhajirin mendengar berita palsu tentang keislaman suku Quraisy. Mereka pun bergegas kembali ke Mekah pada bulan Syawal pada tahun yang sama. Sesampainya mereka di dekat Mekah dan setelah mengetahui kepalsuan berita yang mereka terima, beberapa dari mereka memutuskan kembali ke Habasyah dan tak ada seorang pun termasuk masuk ke Makkah kecuali harus bersembunyi dari kejaran suku Quraisy. Ketika berada di Makkah dari hijrah pertama, para sahabat Nabi tetap dicemooh, dicaci maki dan disiksa oleh suku Quraisy. Bahkan siksaan dan penderitaan mereka kian berat. Nabi kemudian mengizinkan mereka berhijrah lagi ke Habsyah. Kali ini rombongan terdiri dari 83 laki-laki dan 18 orang perempuan. Kaum Quraisy berupaya keras mengusir para sahabat dari Habsyah. Mereka mengutus Ammar bin Al-Ash dan Abdullah bin Abi Rabi'ah untuk menemui dan membujuk Raja Habsyah agar memenuhi permintaan mereka. Singkatnya, dialog terjadi antara Raja Habsyah, 2 utusan Quraisy dan perwakilan umat Islam. Ja'far bin Abi Thalib berhasil menyanggah pernyataan kedua utusan Quraisy dan membuat Raja Habsyah menjadi puas. Bukannya mengusir umat Islam kembali ke Mekah, Raja Habsyah justru turut memeluk agama Islam secara sembunyi-sembunyi. Lalu menjadi pelindung dan pembela umat Islam hingga mereka pergi ke Madinah pada tahun 7 Hijriah saat perang Khaybar terjadi. Pada penghujung tahun ke-6 setelah kenabian, Allah meneguhkan kekuatan umat Islam dengan keislaman Hamzah bin Abdul Muttalib yang merupakan paman Nabi. Hal ini tentu saja membuat marah dan memukul kaum kafir. Betapa tidak, Hamzah adalah pemuda paling mulia di suku Quraisy dan paling keras wataknya. Selang 3 hari setelah keislaman Hamzah, Umar bin Khattab masuk Islam. Seorang lelaki berwatak keras. Hal ini menimbulkan guncangan besar di kalangan kaum musyrik. Mereka merasa sangat terhina. Umat Islam sangat senang. Ibnu Mas'ud menceritakan, kami tidak pernah bisa sholat di dekat Ka'bah hingga Umar masuk Islam. Suhaib bin Sinan juga bercerita, setelah Umar memeluk Islam, Islam mulai tampak dan didakwahkan secara terbuka. Kami pun leluasa duduk berdiskusi di sekitar Ka'bah, mengelilingi Ka'bah, dan menuntut balas orang yang pernah mengasari kami. Abdullah bin Mas'ud menyatakan, kami selalu dihormati semenjak Umar memeluk Islam.
Diriwayatkan oleh Mujahid bahwa Ibnu Abbas bertanya kepada Umar, "Mengapa engkau dijuluki Al-Faruq?" "Hamzah memeluk Islam 3 hari sebelumku," kata Umar kepada Abbas. Umar lalu menceritakan kisah keislamannya dan menutup kisahnya dengan berkata, "Sesudah aku masuk Islam, aku bertanya pada Nabi, bukankah kita berada di pihak yang benar, baik hidup maupun mati ya Rasulullah? Demi yang jiwaku berada di genggamannya, kalian berada di pihak yang benar, baik kalian hidup maupun mati," jawab Nabi. "Jika demikian, untuk apa kita masuk sembunyi-sembunyi? Demi yang mengutusmu dengan kebenaran, kita harus keluar," sahut Umar dengan tegas. Umar melanjutkan, "Kami pun keluar dalam 2 barisan. Satu barisan dipimpin oleh Hamzah dan satu lagi olehku. Orang-orang Quraisy melihat ke arahku dan ke arah Hamzah. Mereka terlihat sangat terpukul. Pada hari itulah Nabi menamaiku Al-Faruq." Setelah keislaman Hamzah dan Umar, kaum Quraisy mencoba cara lain selain dari kekerasan dan penindasan yang telah mereka lakukan sebelumnya. Mereka mengambil siasat dengan menawarkan jabatan, kekuasaan, dan kepemimpinan kepada Nabi agar mau menghentikan dakwah. Tetapi usahanya gagal. Mereka kemudian membujuk Abu Thalib agar menarik dukungannya dan mencabut perlindungannya pada Nabi yang merupakan keponakannya. Namun cara ini juga gagal. Mereka akhirnya memutuskan untuk memakai cara baru yang masih asing bagi bangsa Arab dan tidak pernah dipakai oleh umat sebelum mereka. Meskipun kemudian banyak dipakai oleh umat-umat lain sesudah mereka, yaitu boikot dan pemutusan hubungan. Kaum Quraisy menetapkan boikot dan pemutusan hubungan total kepada Bani Hashim dan Bani Muthalib yang membela dan melindungi Nabi, baik yang muslim maupun yang kafir. Boikot itu berisikan, yang pertama, tak boleh melakukan kegiatan jual beli dengan umat Islam. Kedua, tidak boleh menikah atau menerima permintaan nikah mereka. Ketiga, tidak boleh menjenguk, menemani, atau masuk ke dalam rumah mereka. Yang keempat, tidak boleh berbicara atau bergaul dengan mereka. Kemudian yang kelima, tidak boleh menerima permintaan damai mereka atau berbelas kasih kepada mereka. Kaum Quraisy menulis piagam pemboikotan di selembar kertas dan menempelkannya di salah satu sudut Ka'bah sebagai pengingat untuk diri mereka sendiri. Ini berlangsung selama 3 tahun penuh, dari bulan Muharram tahun ke-7 sampai bulan Muharram tahun ke-10. Akibat piagam ini, Bani Hashim dan Bani Muthalib sangat menderita. Rasa kesukuan dan kesetiaan tersulut di hati beberapa orang Quraisy seperti Zuhair bin Abi Umayyah, Mut'im bin Adi, Abu al-Bakhtari bin Hashim bin Hisham, dan Jam'ah bin al-Aswad. Mereka ingin menghapus dan menghentikan piagam tersebut dan berhasil. Nabi beserta para pengikutnya akhirnya keluar dari lembah tempat mereka terisolasi untuk kembali berjalan menuju jalan Allah Subhanahu wa taala, berjihad di jalan agamanya dan mengajak orang lain menuju iman dan Islam. Umat Islam merasa senang dengan berakhirnya boikot dan pemutusan hubungan. Tapi tak lama setelah itu mereka kembali dirundung duka, di mana terdapat 2 peristiwa besar terjadi dalam setahun. 6 bulan setelah berakhir boikot, tepatnya di bulan Rajab tahun ke-10 setelah kenabian,
Abu Thalib wafat 50 hari sesudahnya, tepatnya pada bulan Ramadan. Khadijah sang istri Nabi menyusul wafat. Tentu saja Nabi merasa sangat sedih karena kehilangan keduanya. Abu Thalib ibarat sandaran luar, sedang Khadijah ibarat sandaran dalam bagi Nabi. Tahun ini kemudian dinamakan tahun duka cita. Namun kesedihan tidak lantas mengalami Nabi untuk terus berdakwah sembari percaya pada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebulan setelah wafatnya Khadijah, Nabi menikah dengan Saudah binti Jam'ah yang merupakan bekas istri Syakran bin Am yang masuk Islam dan ikut berhijrah ke Habsyah hingga meninggal di sana atau setelah kepulangannya ke Mekah. Ketika masa iddah Saudah habis, Nabi segera melamar dan menikahinya pada bulan Syawal tahun ke-10 setelah kenabian. Pada bulan yang sama Nabi juga mengikat Aisyah binti Abu Bakar Al-Siddiq dalam akad pernikahan. Meski baru berkumpul bersama, mereka hijrah kembali ke Madinah. Pada tahun ke-10 setelah kenabian, tepatnya pada bulan Syawal, Nabi pergi mencari daerah baru untuk mendakwahkan agama Islam. Daerah yang diharapkan bisa menjadi pusat dakwah dan pembela Islam. Namun ditemani bekas budaknya Zaid bin Harithah, Nabi pergi menuju Taif yang berjarak 60 mil dari Mekah. Nabi menempuhnya dengan berjalan kaki. Juga saat perjalanan pulang ke Mekah, setiap melewati satu kabilah, beliau mengajak mereka masuk Islam, namun tak satupun kabilah yang menerima ajakannya. Nabi tinggal di Taif selama 10 hari, menyerukan penduduknya untuk mengimani Allah. Tapi tak satupun yang menerima ajakan tersebut. Mereka bahkan mengusir dan mengejek Nabi Muhammad SAW. Saat pergi meninggalkan Taif, beliau diikuti beberapa orang bodoh, anak kecil dan budak. Mereka mencaci, meneriaki, hingga melemparinya dengan batu sampai kakinya berdarah. Mereka baru berhenti mengikuti Nabi setelah beliau masuk ke kebun milik Utbah bin Saibah, dua putra Rabi'ah yang berada 3 mil dari Taif. Nabi dan Zaid bin Harithah lalu duduk beristirahat di naungan pohon anggur. Saat merasakan kesedihan dan penderitaan fisik dan psikis ini, Nabi menghadap kepada Tuhannya dengan sebuah doa yang syarat keimanan, keyakinan, dan kerinduan atas semua yang ia alami. Ya Allah, hanya kepadamu aku mengadukan kelemahanku, kurangnya kesanggupanku, dan kerendahan diriku menghadapi manusia. Wahai Zat yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang, Engkaulah pelindung orang-orang lemah. Engkaulah pelindungku. Kepada siapa diriku hendak Engkau serahkan? Kepada orang jauh yang berwajah muram terhadapku, atau kepada musuh yang akan menguasai diriku? Jika Engkau murka kepadaku, semua itu takkan kuhiraukan karena nikmat-Mu teramat besar yang telah Engkau limpahkan kepadaku. Aku berlindung pada sinar cahaya wajah-Mu yang menerangi kegelapan dan mendatangkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Dari murka-Mu yang hendak Engkau turunkan padaku atau mempersalahkan diriku, tidak ada daya dan kekuatan melainkan seizin Allah semata. Dari langit ketujuh datanglah pertolongan Allah dengan diutusnya malaikat Jibril bersama malaikat gunung. Jika Engkau mau, akan aku timpakan gunung
Aksyabain ini kepada mereka, kata malaikat gunung menawarkan. Tapi Nabi menolak. Disinilah tampak kepribadian luhur Nabi Muhammad SAW. Tidak, justru aku berharap agar di kemudian hari mereka diberi keturunan yang menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya dengan apapun, jawab Nabi. Nabi kembali ke Mekah di bawah perlindungan Mut'im bin Adi. Beliau meneruskan dakwahnya dan menyeru manusia untuk beriman kepada Allah agamanya. Beliau semakin mantap untuk terus berjalan di jalan dakwah tanpa memperdulikan halangan apa saja yang akan ia temui. Suasana berselimut duka masih dirasakan setelah wafatnya Abu Thalib dan Khadijah. Nabi juga kembali ke Mekah dari Taif setelah penderitaan dan kesulitan besar yang ia alami. Di suasana inilah Allah mengisrakan nabinya dan memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya pada Nabi Muhammad SAW demi mengukuhkan keimanan dan kepercayaan Nabi terhadap Tuhannya. Profesor Al-Nadwi mengatakan perjalanan Isra bukan sekedar pengalaman spiritual personal Nabi. Ia bukan sekedar perjalanan melihat tanda-tanda kebesaran Allah dan melihat langsung para malaikat dengan mata hati dan mata kepala sendiri. Lebih dari itu, perjalanan Isra mengandung makna-makna tersembunyi dan isyarat-isyarat yang jauh jangkauannya. Kisah Isra yang dikuatkan di dua surah yaitu Al-Isra dan Al-Naim mengisyaratkan bahwa Muhammad adalah Nabi dua kiblat, pemimpin timur dan barat, penerus para nabi terdahulu dan pemimpin semua generasi sesudahnya. Di dalam diri Nabi dan Israel terjadi pertalian antara Mekah dengan Al-Quds atau Palestina, Baitul Haram dengan Masjidil Aqsa, dan beliau mengimani sholat para nabi. Semua ini menunjukkan universalitas risalahnya, keabadian kepemimpinannya, serta humanitas dan keberlakuan ajaran-ajarannya di sepanjang zaman, di setiap ruang dan waktu. Surah mulia ini mendefinisikan kepribadian Nabi, menggambarkan kepemimpinannya, menetapkan kedudukan umat yang beliau diutus kepadanya, menjelaskan risalahnya yang mencakup semua umat manusia di dunia. Isra adalah perjalanan Nabi dari Makkah ke Masjidil Aqsa, sedangkan Mi'raj yaitu dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Dalam Mi'raj, Nabi menerima kewajiban sholat 5 waktu, melihat surga dan neraka dengan mata telanjang. Nabi kembali ke Mekah pada malam yang sama untuk meneruskan risalah mulianya. Sekarang kita akan membahas masalah awal keislaman kaum Ansor. Pada musim haji tahun ke-11 setelah kenabian, Nabi mengajak 6 pemuda dari suku Khazraj untuk memeluk agama Islam. Mereka pun segera menerimanya, lalu berkata pada Nabi, "Kami telah meninggalkan kaum kami. Kami tidak rela bila kaum kami dan kaum lain terus bermusuhan dan saling berbuat jahat. Semoga Allah menyatukan mereka melalui engkau. Kami akan mengajak dan menawarkan kepada mereka agama yang telah kami peluk ini. Jika Allah menyatukan mereka, maka tak ada orang yang lebih mulia dibandingkan engkau." Sekembalinya ke Madinah,
mereka menyebarkan risalah Islam hingga tak ada satupun rumah di Madinah kecuali nama Rasulullah disebut di dalamnya. Pada musim haji berikutnya, tahun ke-12 setelah kenabian, setahun setelah keislaman 6 pemuda Khazraj, 12 orang laki-laki dari Yatsrib dan 2 dari suku Aus datang menemui Nabi di Aqabah dan berbaiat kepada beliau. Ubadah bin Al-Syamir menceritakan, kami berbaiat kepada Nabi seperti isi baiat kaum wanita, dan itu sebelum kami diwajibkan berperang. Kami berbaiat untuk tidak menyekutukan Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak berdusta, untuk menutup-nutupi apa yang ada di depan dan di belakang kami. Tidak membantah perintah Nabi dalam hal kebaikan. Jika kalian menepati baiat ini, kalian akan mendapatkan surga. Tapi jika melanggar satu isi baiat, urusan kalian ada di tangan Allah. Bila berkehendak, maka Dia akan mengampuni, dan jika tidak, maka Dia akan mengazab kalian. Nabi menyertakan Mus'ab bin Umair bersama mereka untuk mengajarkan Al-Quran, hukum-hukum agama, dan mengimami sholat. Dalam waktu singkat, Islam tersebar luas di kota Madinah dan dipeluk oleh mayoritas penduduknya, termasuk para pembesarnya seperti Mu'adz, Usaid, Al-Khuddar, dan lain-lain. Sebelum masuk musim haji berikutnya, haji tahun ke-13, Mus'ab bin Umair kembali ke Mekah untuk mengabarkan kepada Nabi. Ia menceritakan keislamannya, suku-suku di Madinah, dan kekuatan yang berhasil ia himpun di sana. Di musim haji tahun ke-13 setelah kenabian, terdapat 73 orang laki-laki dan 2 orang perempuan Yatsrib datang ke Mekah untuk menjalankan ibadah haji. Mereka masuk dengan menyusup di tengah-tengah rombongan kaum musyrik Yatsrib. Pertemuan mereka dengan Nabi yang ditemani sang paman Al-Abbas yang musyrik terjadi di lembah Aqabah Mina. Pada pertengahan hari Tasyrik, pertemuan diadakan secara sembunyi-sembunyi di tengah kegelapan malam. Kaum Ansar kemudian berbaiat kepada Nabi. Isi baiatnya adalah, Aqabah kedua kaum Ansar berikrar akan membela Nabi sebagaimana mereka membela diri, istri, dan anak-anak mereka sendiri. Selesai baiat, Nabi memberitahukan rencana hijrah para sahabatnya ke Madinah, dan kaum Ansor diminta menyambut hangat dan menyediakan tempat tinggal dan menyediakan makanan untuk mereka. Kaum Ansor pun menerima dengan senang hati. Saat waktu hijrah tiba, mereka benar-benar menepati baiat dan ikrarnya kepada Allah, kepada agama Allah Subhanahu wa taala dan nabinya. Kaum Ansar menepati janji mereka kepada Allah dan nabinya. Ada di antara mereka yang menemui Tuhan dalam syahadat. Ada pula yang tetap hidup hingga membantu mengokohkan negara Islam dan turut serta dalam peristiwa-peristiwa penting sesudah Nabi wafat. Dengan pribadi-pribadi seperti inilah negara Islam berdiri. Pribadi-pribadi yang memberi dan tidak meminta, yang menyerahkan segalanya tanpa meminta imbalan selain surga, serta yang membuat sejarah tidak pernah mencatat lagi orang-orang seperti mereka. Setelah baiat Aqabah kedua, Nabi memerintahkan kepada para sahabatnya untuk hijrah ke Madinah.
Mereka hijrah secara bergelombang. Orang pertama yang pergi adalah Abu Salamah bin Abdul As'ad, disusul Amir bin Rabi'ah dan istrinya Laila, lalu Abdullah bin Jahsy, lalu Umar bin Khattab, satu-satunya orang yang hijrah terang-terangan, lalu diikuti para sahabat yang lain. Nabi tetap tinggal di Mekah menunggu perintah hijrah dari Allah. Tak ada satupun sahabat yang tertinggal di Mekah selain Ali bin Abi Thalib dan Abu Bakar Al-Siddiq, serta orang-orang yang dicegah secara paksa oleh kaum musyrik. Abu Bakar meminta izin pada Nabi untuk ikut berhijrah. Tapi Nabi mencegah dan berkata, "Jangan terburu-buru. Mungkin Allah menjadikan seorang teman untuk menemanimu hijrah." Artinya, Nabi berharap Abu Bakar menjadi teman hijrah beliau. Kaum Quraisy melihat Nabi sudah memiliki kelompok pengikut di luar Mekah. Mereka juga melihat hijrahnya para sahabat menuju kaum Ansor. Mereka yakin para sahabat bertolak menuju negeri yang pasti memiliki kekuatan yang bisa dipergunakan untuk memerangi mereka di Mekah. Akhirnya mereka berkumpul di Dar al-Nadwah merencanakan pembunuhan Nabi. Rencana ini melibatkan semua suku. Setiap suku diwakili oleh pemuda pilihan, lalu dibekali pedang yang sangat tajam dan diperintahkan berjaga di depan rumah Nabi. Mereka berencana membunuh Nabi saat keluar dari rumahnya di pagi hari dengan sekali tebasan. Jika berhasil, Bani Hashim takkan berani melawan seluruh penduduk Mekah dan akhirnya hanya bisa menerima tebusan. Malam itu juga Jibril mendatangi Nabi Muhammad SAW dan menyuruhnya untuk tidak berbaring di ranjang tempat beliau biasa tidur. Nabi memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk berbaring di ranjang beliau, memakai selimutnya, seraya berkata padanya bahwa ia tak akan mendapatkan sesuatu yang buruk. Nabi keluar dan orang-orang musyrik masih berdiri berjaga di pintu rumah. Allah membutakan mata mereka. Nabi mengambil segenggam pasir dan meneburkannya ke arah mereka semua. Nabi bergegas pergi menuju rumah Abu Bakar yang sudah menunggu. Waktu itu Abu Bakar sudah menyiapkan hewan tunggangan, perbekalan, dan semua hal yang mungkin diperlukan selama dalam perjalanan. Penunjuk jalan mereka adalah Abdullah bin Uraikir. Upaya kaum musyrik gagal total untuk menghabisi Nabi Muhammad SAW. Maha benar Allah saat berfirman, "Dan ingatlah ketika orang-orang Quraisy memikirkan tipu daya terhadapmu Muhammad untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baiknya pembalas tipu daya." Selanjutnya Nabi membuat sebuah rencana yang sangat matang dan cermat untuk hijrah. Beliau menentukan peran setiap orang dengan sangat tepat. Antara lain satu, pergi ke rumah Abu Bakar pada siang hari yang sangat terik, yang sebelumnya tidak pernah beliau lakukan. Yang kedua, pergi keluar dalam keadaan menyamar sehingga tak seorang pun yang akan mengenalinya. Ketiga, keluar dari rumah Abu Bakar pada malam hari sehingga tak seorang pun akan melihatnya dan keluar dari pintu belakang rumah. Keempat, meminta Ali untuk bertahan sebentar di Mekah sampai tipu daya orang-orang musyrik benar-benar dijalankan dan gagal, lalu memerintahkannya untuk menyusul langsung ke Madinah. Kelima, Nabi dan Abu Bakar membuat kesepakatan dengan Abdullah bin Uraikid agar keduanya ditemui di Gua Sur setelah 3 hari. Keenam, meminta Abdullah bin Abu Bakar pergi ke Mekah
pada saat fajar, sehingga kaum Quraisy akan mengira dirinya bermalam bersama mereka, dan baru pada malam harinya pergi ke Gua Sur untuk menyampaikan semua berita dari kaum Quraisy. Ketujuh, Asma bin Abu Bakar diberi tugas mengirim makanan dan minuman ke Gua Sur. 8. Amir bin Fahirah bekas budak Abu Bakar ditugaskan mengembala kambing ke arah Gua Sur, menghapus jejak kambing. Abdullah bin Abu Bakar dan Asma juga mengirimkan daging dan susu kepada Nabi dan Abu Bakar. 9. Nabi dan Abu Bakar tinggal di dalam Gua Sur selama 3 hari sampai situasi tenang dan sampai suku Quraisy mengira keduanya telah tiba di Madinah. Saat itulah Nabi dan Abu Bakar keluar dari Gua Sur melanjutkan perjalanan hijrah. 10. Saat Nabi dan Abu Bakar keluar dari rumah sahabatnya ini, keduanya mengambil arah selatan menuju Yaman, bukan arah utara menuju Madinah. Ini untuk menyesatkan atau mengelabui kaum Quraisy yang terus masih mengejar. Nabi dan Abu Bakar tiba di Madinah pada hari Jumat 12 Rabiul Awal. Setelah 4 hari berada di daerah Kuba, di Kuba inilah Nabi bertemu dengan Ali bin Abi Thalib dan berhasil menipu kaum Quraisy di Mekah. Nama Yatsrib berubah menjadi Madinah. Dimulailah lembaran baru sejarah umat Islam dengan berdirinya negara Islam beserta semua sendi-sendinya. Negeri Yatsrib bangsanya kaum Muhajirin dan Ansor. Undang-undangnya adalah Al-Quran dan pemimpinnya adalah Nabi Muhammad SAW. Itulah sekelumit perjalanan singkat Nabi dalam berjuang untuk menyebarkan agama Islam hingga kemudian mendirikan sebuah negara Islam dengan undang-undangnya yaitu Al-Quran. Dan pada episode berikutnya kita akan melanjutkan kisah Nabi Muhammad SAW ini dari mulai kiprahnya dalam memimpin umat, juga dalam penyebaran agama Islam yang lebih luas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.